Napi cabul bebas dari penjara, disambut bak pahlawan yang baru kembali dari medan perang oleh para pengikutnya. Tidak ada kekonyolan seperti ini di atas dunia, kecuali di negeri kita tercinta, Republik Indonesia. Habib Yusuf Alkaf ditahan terkait kasus pencabulan yang disangkakan kepadanya. Pencabulan itu dilakukan kepada 2 anak didiknya di dalam studio rumahnya. Sebelum melancarkan aksinya, Habib Yusuf mengiming-imingi korban dengan mendapat berkah dan awet muda. Seorang oknum pemuka agama di Pamekasan, Jawa Timur, Habib Yusuf Alkaf resmi ditahan usai terbukti mencabuli 2 santrinya. Yusuf Alkaf ditangkap karena sudah 2 kali mangkir panggilan polisi dan kini statusnya sudah menjadi tersangka. Jika ada pertanyaan di mana negara yang mayoritas masyarakatnya sulit menerima fakta sebab doktrin telah mematikan akal waras mereka, jawabannya tentu saja di Indonesia. Dan jika ada pertanyaan di negara mana yang agama Islam justru membuat penganutnya menjadi manusia-manusia bodoh hingga mereka mudah ditipu dan dibodohi oleh manusia lainnya, tentu jawabannya juga ada di Indonesia. Kita tidak akan pernah menemukan pemeluk agama Islam di belahan dunia manapun juga yang manusianya sebodoh dan sekonyol umat Islam di Indonesia, yang para penganutnya justru sangat bangga ketika mereka ditempatkan sebagai masyarakat dengan kasta yang sangat rendah oleh satu kelompok masyarakat yang merasa bahwa golongan mereka adalah golongan dengan ras paling mulia di antara sekian banyak ras yang hidup di bumi Nusantara. Sifat rendah diri yang cenderung membuat kaum pribumi Nusantara menganggap diri mereka adalah jenis manusia dengan derajat yang sangat rendah, sesungguhnya tidak lepas dari doktrin konyol mengatasnamakan ajaran Islam yang diajarkan oleh para ulama mereka, yang mana para ulama tersebut sesungguhnya juga merupakan korban doktrin dari satu gerombolan yang mengklaim bahwa kelompok mereka adalah kaum keturunan baginda Rasulullah. Doktrin tersebut menancap sangat kuat di sanubari para ulama yang kemudian diajarkan juga kepada para pengikutnya yang notabene-nya kurang beruntung menyandang status sosial rendah sebagai orang biasa, sehingga semakin besarlah sifat rendah diri mereka sebagai seorang manusia sebab yang diajarkan kepada mereka adalah sesuatu yang mengatasnamakan agama yang tidak mungkin umat Islam berani melawannya. Inilah penyebab utama mengapa kaum pribumi Nusantara menjadi manusia-manusia bodoh menganggap diri mereka rendah, sehingga ketika melihat orang luar yang berbeda dengan dirinya, mereka melihat dengan pandangan yang sangat wah. Lebih-lebih orang tersebut dipercaya sebagai keturunan dari baginda Rasulullah. Doktrin kualat ketika berani mengkritik orang yang memiliki status sosial tinggi dalam hal agama diperparah dengan doktrin kesucian serta kemuliaan orang yang dipercaya sebagai keturunan Rasulullah, membuat mental umat Islam pribumi semakin rusak dibuatnya, yang cenderung membuat tingkah laku mereka dalam pandangan orang yang waras otaknya, mereka seperti manusia dengan tingkat kebodohan dan kekonyolan yang sangat luar biasa. Seperti kasus di Madura ini contohnya, saking yakinnya bahwa kaum Baklawi Yaman adalah kaum keturunan Rasulullah, ketika ada seorang Baklawi yang merupakan narapidana kasus pencabulan bebas dari penjara setelah menjalani hukuman, ia disambut bak seorang pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Bahkan saking kuatnya doktrin kesucian dan kemuliaan kaum Baklawi Yaman, sudah pasti kibin-kibin tersebut menganggap junjungannya itu adalah manusia suci yang tidak mungkin melakukan perbuatan dosa, sehingga ketika junjungannya ditangkap oleh Polres Sampang, para kibin pun menggeruduk Polres dan sempat memberikan ancaman-ancaman di sana. Meskipun akhirnya mereka meminta maaf setelah junjungannya terbukti bersalah atas kasus pencabulan terhadap 2 santriwatinya. Pemirsa, Polres Pamekasan, Madura, Jawa Timur didatangi massa yang tak terima atas penangkapan penceramah Yusuf Alkaf atas dugaan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Permintaan kami sebagai murid-murid Habib Yusuf minta tolong dibebaskan karena tidak bersalah. Karena tidak bersalah. Apapun alasannya yang jelas Habib Yusuf sebagai guru kami tidak bersalah. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, ya, memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan yaitu
seseorang yang dengan inisial Y tadi itu melakukan pencabulan terhadap 2 orang anak yang di bawah umur. Tidak sampai hamil, namun ini menurut keterangan dari para korban itu sudah terjadi beberapa kali, jadi tidak hanya 1 kali. Jadi 2 sampai 3 kali. Mereka bahkan sempat melakukan pengancaman tidak akan meninggalkan Mapolres Pamekasan jika Habib Yusuf tidak dibebaskan. Namun setelah melontarkan ancaman itu, perwakilan dari tokoh jamaah Habib Yusuf Alkaf pun kini meminta maaf. Aksi barbar yang dilakukan oleh para Kibin Baklawi Yaman yang tidak percaya jika junjungannya tersebut telah berbuat tindakan biadab walaupun jelas ada korbannya, bisa dibilang itu merupakan hasil dari doktrin kaum Baklawi Yaman selama ini kepada kaum pribumi Nusantara, bahwa mereka adalah golongan yang disebutkan dalam Al-Quran disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Sehingga ketika doktrin tersebut sudah tertanam di otak kaum pribumi Nusantara, maka seujung kotoran kuku pun mereka tidak akan percaya jika junjungannya tersebut telah berbuat dosa, meskipun bukti-bukti sudah nyata ada di depan mata. Dan itu terbukti. Sesudah si Baklawi tukang cabul tersebut telah selesai menjalani masa hukumannya, keluar dari penjara, ia disambut para Kibin dengan sangat luar biasa. Diperlakukan bak pahlawan yang baru pulang dari medan perang, padahal dia adalah manusia hina yang baru selesai menjalani hukuman akibat melakukan perbuatan biadab kepada anak di bawah umur yang seharusnya ia bimbing untuk mendalami ajaran agama. Para Kibin seolah benar-benar sudah tak memiliki akal pikiran yang waras lagi ketika melakukan tindakan super konyol menyambut predator anak di bawah umur yang baru keluar dari penjara bak seorang pahlawan yang baru kembali dari medan perang. Apa mereka tidak berpikir bagaimana perasaan orang tua korban melihat seorang penjahat yang telah menghancurkan masa depan putrinya justru disambut seperti pahlawan ketika keluar dari penjara? Bagaimana seandainya yang menjadi korban itu adalah anak mereka? Apa tidak hancur lebur hati mereka ketika melihat pertunjukan super konyol seperti yang mereka lakukan, menyambut seorang penjahat yang telah menghancurkan masa depan anaknya? Atau mungkin saking parahnya doktrin yang telah menancap dalam otak mereka, mereka semua justru akan bangga ketika anaknya dicabuli seorang manusia yang katanya adalah keturunan dari baginda Rasulullah. Beruntung pihak Polres Pamekasan dulu tidak gentar terhadap tekanan yang begitu besar dari Kibin-Kibin Baklawi Yaman, sehingga kasusnya tetap terus berjalan dan keluar putusan dari pengadilan yang akhirnya memaksa dia mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya di balik tembok tebal penjara. Bayangkan seandainya dulu pihak Polres menyerah atas tekanan yang sangat besar dari para Kibin-Kibinnya, maka betapa hancur hati 2 orang manusia yang menjadi korban nafsu syaitan seorang manusia durjana yang mengklaim dirinya adalah keturunan baginda Rasulullah. Daya rusak yang begitu hebatnya akibat doktrin yang ditanamkan kaum Baklawi Yaman terhadap umat Islam bangsa Nusantara, tidakkah bisa membuat orang-orang PBNU yang katanya pemegang otoritas tertinggi agama Islam di Indonesia terbuka mata dan hatinya, sehingga tetap membiarkan kerusakan ini merajalela dan malah cenderung membela golongan mereka yang jelas doktrin-doktrinnya telah membuat banyak kerusakan di atas dunia? Mengapa beragama bukan membuat manusia hidupnya menjadi lebih mulia, tapi malah membuat manusia-manusia menjadi sangat bodoh dengan kelakuan yang luar biasa konyol, yang cenderung menghinakan dirinya sendiri di hadapan manusia lainnya? Pada dasarnya ini bukanlah tentang agamanya yang salah, tapi lebih disebabkan oleh para ulamanya yang menyebarkan doktrin-doktrin konyol mengatasnamakan agama, yang mana kerusakannya di atas dunia sudah bisa kita saksikan bersama-sama.